Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah Nurhayati SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosobo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA 1 Wonosobo. Yang pertama, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan lab komputer 3 dalam rangka desiminasi budaya positif, yaitu untuk mendesiminasikan modul 1.4 di dalam program pendidikan guru penggerak. Saya mewakili Ibu Indah Nurhayati SPD MSI selaku Kepala Sekolah untuk membersamai Bapak Ibu Guru dan juga Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Wonosobo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Dan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Insya Allah dan semoga saja kegiatan desiminasi modul 1.4 budaya positif program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonosobo bisa terlaksana dengan baik. Mohon maaf jika nanti ada beberapa kendala, insya Allah nanti kita komunikasikan bersama-sama. Nah, budaya positif ini adalah penerapan dari Bapak Ibu guru calon guru penggerak selama berada di SMA Negeri 1 Wonosobo. Penerapan budaya positif ini diharapkan nantinya bisa diimplementasikan dan diaplikasikan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Intinya adalah Bapak Ibu nanti akan belajar bersama-sama dengan calon guru penggerak tentang penerapan budaya positif untuk modul 1.4 yang ada di SMA Negeri 1 Wonosobo. Terima kasih, selamat berdesiminasi, selamat berseminar selama 1 hari ini, 1 jam ya Bapak Ibu, tentang penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Wonosobo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bu Edi tadi, setelah tadi 5 posisi kontrol bisa sebagai guru ya. Nah ini kita akan bicara tentang restitusi. Nah ini saya berharap mungkin nanti dari Bika mungkin bisa berkolaborasi, khususnya Bika, karena ini adalah penanganan masalah bagaimana jika ada sebuah masalah di sekolah, gitu ya. Jadi kita akan mencoba mengetahui apa sih itu restitusi.
sudah disampaikan 5 posisi kontrol. Sekarang bagaimana melakukan atau mengatasi sebuah masalah dengan restitusi. itu lebih bagus lagi. Bapak Ibu, selama ini bila ada orang yang salah, ya, mungkin kita akan melakukan hal ini, ya, atau mungkin juga yang lainnya bisa. Kita bisa langsung melakukan, atau mungkin melakukan sesuatu yang jadi mereka tidak nyaman. Harapannya sih biar tidak terulang kesalahan gitu ya. Karena kita melakukan itu. Seperti tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol tadi, kalau kita mau jujur, Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Sering berada di posisi yang mana? Penghukum. Ya. Terus pernah nggak Bapak Ibu berada di posisi manajer? Belum pernah? Mungkin pernah, tapi Bapak Ibu itu nggak tahu kalau itu di posisi manajer gitu ya. Padahal pernah gitu loh. Ya nggak? Tapi biasanya seperti saya pribadi mungkin lebih sering pada penghukum, membuat merasa bersalah sama maksimal berada di teman begitu ya Bapak Ibu ya, mungkin ya. Oke. Bapak Ibu, nah restitusi ya, kenapa ada restitusi? Karena kita sendiri Bapak Ibu biasanya cenderung fokus pada kesalahan ya, daripada mencari cara ini untuk memperbaiki diri. Jadi kalau yang salah ya kita fokus pada kesalahan anak itu. Biasanya begitu Bapak Ibu. Tapi kadang kita lupa seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana sih anak itu bisa memperbaiki diri. Itu begitu ya. Bukan fokus pada kesalahannya seharusnya. Kemudian yang kedua, itu kita lebih fokus pada cara membayar hibah. Jadi karena sebab hibah Bapak Ibu, bagaimana mereka menebus kesalahannya daripada mengembalikan harga diri. Kadang kita fokusnya ke sana Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu membuat kondisi menjadi impas, ya. Jadi dia bersalah, ya udah dia memang bersalah, otomatis dia harus ada sebuah punishment. Gitu. Biasanya kita kadang berpikir begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, beberapa hal inilah yang mungkin mulai kita ubah Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sebagai seorang guru, kemudian ada murid kita yang melakukan kesalahan, kira-kira di tindakan mana yang Bapak Ibu lakukan? Kira-kira di mana Bapak Ibu? Pertama, bertanya. Jadi menunjukkan kesalahan, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, gitu kan? Kemudian yang ketiga mengingatkan murid akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Nah, kalau misal ada si Jika, ya, Jika itu kan melakukan kesalahan yang sama terus ya. Nah, kita sok mengingatkan itu, kamu tuh pernah loh kayak gitu. Oh ya masih diulang gitu. Kadang kita juga gitu ya, benar nggak? Nah, kemudian bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Kamu sadar nggak itu melakukan itu? Kadang kita juga seperti itu, benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Nah, kemudian kadang Bapak Ibu melakukan yang terakhir tidak, mengkritik atau mendiamkan anak itu. Iya. Nah, Bapak Ibu, ini semuanya bukan restitusi. Kalau Bapak Ibu masih melakukan ini, artinya Bapak Ibu belum melakukan yang dinamakan restitusi. Ini kemarin ketika kita berada di dalam program guru penggerak Bapak Ibu, kita benar-benar bingung Bapak Ibu. Kenapa bingung? Karena punishment dan reward yang kita bayangannya kalau anak berprestasi ya dikasih reward dong, gitu kan? Bener nggak? Ternyata reward itu apa Bapak Ibu? Reward itu adalah bagian dari hukuman.
Jadi ribet itu tidak bisa diberikan. Jadi kami berlima itu sering sharing ngobrol terus gimana caranya dan sebagainya. Karena ketika seorang anak yang juara dikasih ribet, ketika kemudian ada anak yang akan maju lomba, dia sudah berharap dengan ribet itu. Dan ternyata ketika sekolah kok lupa tidak memberikan ribet, dia merasa terhukum. Saya tidak diberi ribet, meskipun hanya itu dipanggil di depan pada saat upacara misalkan sebagai penghargaan. Ternyata sampai segitu Bapak Ibu, bahwa proses ribet itu ternyata adalah proses untuk menghukum secara pasif, begitu Bapak Ibu. Nah, apalagi dengan hukuman Bapak Ibu, tentunya begitu kan. Nah, untuk sebuah kesalahan Bapak Ibu, kita coba pahami dengan restitusi. Ya, kita akan belajar restitusi sebentar. Di sini restitusi adalah menciptakan sebuah proses menciptakan sebuah kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi prosesnya adalah proses yang dikembalikan kepada murid untuk mengetahui kesalahannya dan memperbaikinya. Begitu Bapak Ibu. Kalau selama ini kan kita biasanya ketika ada murid yang melakukan kesalahan, maka kita langsung melihat kesalahannya, kemudian kita yang memperbaiki kesalahan, betul nggak? Kamu tuh salah, harusnya kamu itu seperti ini, begitu, benar nggak? Ya kan? Nah, ternyata itu bukan. Ya, kadang kita tuh berusaha karena kita kan guru yang baik ya, Bapak Ibu kan. Otomatis kan kita berusaha mencarikan solusi. Kalau solusinya sudah oke, artinya kita sudah senang gitu kan, bahwa kita sudah bisa mengatasi sebuah masalah dan sebagainya. Ternyata itu terbalik. Kemudian restitusi yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah, gitu ya. Kemudian membantu murid berpikir tentang seperti apa sih mereka dalam bayangan mereka itu, ya. Jadi kamu itu kedepannya mau seperti apa, itu harus bisa menampilkannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini restitusi diambil ya karena ada peluang bagi murid ini untuk bertumbuh Bapak Ibu, untuk bertumbuh, untuk mendapatkan sebuah pengalaman, sebuah pembelajaran. Ketika mereka melakukan kesalahan, begitu. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, disitulah mereka akan belajar, akan tumbuh, dan itu harus kita tuntun Bapak Ibu, agar mereka tahu bahwa mereka itu salah, mereka tahu bahwa kesalahannya itu apa, dan mereka tahu bagaimana solusinya, begitu Bapak Ibu. Ya, secara sederhananya seperti itu. Nah, di sini murid diajarkan untuk bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Ya, kemudian mereka memilih belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, di sini berbagai macam restitusi. Ya, kenapa restitusi? Ini yang jelas restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar, sama-sama belajar. Kenapa diambil? Jadi kalau kemarin kan kita bersifat hukuman, ya, artinya untuk menebus kesalahan itu anak harus dihukum, anak harus diberikan sanksi. Kalau di sini tidak, untuk mereka itu belajar dari kesalahan. Betul. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi ketika ada sebuah kesalahan yang dilakukan seorang anak, seperti tadi disampaikan Bu Eni, itu ada anak yang merobek buku temannya. Disitulah dia harus bisa memperbaiki hubungan dengan temannya. Begitu Bapak Ibu. Itulah restitusi, ya. Nah, kemudian restitusi adalah tawaran. Itu ditawarkan. Kamu besok, kamu sudah tahu kesalahannya apa, monggo. Nah, kamu mau bagaimana? Ini terlambat. Ya. Diberikan ribet atau hukuman? Atau restitusi? Yang sudah dipakai. Ya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Ya.
restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini hal paling penting yang perlu digarisbawahi. Mungkin yang perlu penebalan, Bapak Ibu. Ya, nah seperti apa, Bapak Ibu? Kita coba lihat ya. Kita coba lihat videonya. Kelihatan. Tak belum kelihatan. Di-escape dulu keluar dulu. Dia suka pengen senang. Ini ya. Suaranya suara sedih. Ini sudah paling kencang, Bapak Ibu. Ada speaker ya? Ayo, Enak. tapi Bapak Ibu bisa melihat karena ada tulisan-tulisannya ya. Nah ini Bapak Ibu berada di posisi dari 5 posisi kontrol. Usahakan Bapak Ibu berada selalu di posisi manajer. Begitu. Gimana tuh? Nah ini Bapak Ibu, ini ada segitiga restitusi. Langkah-langkah ketika Bapak Ibu akan melakukan penyelesaian masalah dengan restitusi tadi dengan melakukan segitiga restitusi. Ya. Nah ini sebuah cerita Bapak Ibu, sebuah cerita. Jadi dia ini marah, karena diejek temannya. Begitu. Kemudian dia marah-marah terus. Begitu ya. Ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ya, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, artinya anak itu dikembalikan, ya, bahwa dia itu harus memahami bagaimana dirinya, memahami keyakinannya, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah, kesalahannya di mana itu harus divalidasi dulu, biar anak itu tahu, oh iya saya kesalahannya itu di situ loh, gitu. Ya. Ada kata-kata Bapak Ibu, di situ ada kalimat-kalimat yang sudah dituliskan, itu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk melaksanakan itu. Nah, posisi guru ketika melakukan restitusi itu seperti itu Bapak Ibu. Dia santai, begitu ya, senang melihat kotaknya ya. Tapi dilihat posisinya dia itu santai. Dia tidak boleh mendekat ke anak. Badannya sama sekali pun tidak boleh. Jadi posisinya santai, tetapi dia tegak begitu. Dia melihat anak, kemudian ngomongnya juga santai, ya. Tapi dia juga tidak tertawa atau apapun ketika saat melakukan restitusi. Tapi dia tidak marah, Bapak Ibu, begitu. Jadi prosesnya memang seperti itu, Bapak Ibu.
kira-kira menghadapi di sini kan ya Bu ya. Nah, ini Bapak Ibu, proses selanjutnya adalah menanyakan keyakinan bahwa dia itu sebetulnya kan tahu kalau apa yang dia lakukan itu salah. Dia yakin bahwa itu salah gitu loh. Tapi harus ditanyakan dulu. Kamu tahu kan keyakinan kelas kita misalkan seperti itu. Nah ini, jadi ditanyakan kembali bagaimana memperbaiki, ya, cara kamu sini aja Mas, nggak apa-apa, depan. Bagaimana cara kamu memperbaiki dan sebagainya, ya. Santuy. Bebanan sulit. Nah, kalau terakhir baru boleh tertawa. Karena apa? Karena sudah selesai permasalahannya begitu Bapak Ibu. Tapi tidak boleh tegang. Kemudian jangan sekali-kali Bapak Ibu mendekat kepada siswa. Badannya condong ke arah siswa. Dalam segitiga restitusi itu Bapak Ibu nanti akan memposisikan diri sebagai teman kalau Bapak Ibu mendekat. Akhirnya begitu. Padahal Bapak Ibu posisinya adalah posisi sebagai seorang manajer begitu. Nanti anak ketika Bapak Ibu condong badannya menoleh begitu, nanti anak akan jadinya bukan solusi dari anak, tapi kembali solusi yang dari Bapak Ibu begitu ya. Nah, nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Ini menstabilkan identitas. Ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu di sini, ya. Jadi biar anak ketika melakukan sebuah kesalahan kan anak sebetulnya merasa bahwa dia itu gagal. Saya itu menjadi orang yang bersalah, benar nggak? Ya, kalau ini yang sadar Bapak Ibu. Nah, anak sedang melakukan kesalahan, kalau yang sadar, ya, oh iya ya saya salah. Nah, posisi itu tidak boleh dilanjutkan Bapak Ibu. Kalau anak sudah dalam posisi yang salah, dia harus diangkat kembali, dikembalikan kepada dia yang benar, yang tidak menjadi orang yang salah, begitu Bapak Ibu ya. Saya juga waktu belajar ini cenderung bingung begitu Bapak Ibu. Tapi ketika ada permasalahan anak-anak begitu, saya kadang mencoba sama Bu Eni, sama teman-teman yang lain, coba restitusi gitu. Jadi saling mencoba dan Bapak Ibu beberapa anak itu benar-benar seperti tersadarkan begitu, beberapa ya. Tapi juga ada beberapa yang kelihatannya masih enjoy saja Bapak Ibu. Ya, makanya saya sampaikan tadi ke BK, saya butuh teman-teman BK nih. Seperti inilah restitusi. Kalau di BK sendiri ini bagaimana? Apakah bisa dilakukan atau tidak dan seterusnya. Saya butuh teman-teman BK, makanya tadi benar-benar teman-teman BK saya tarik ke sini. Ya, jadi ini adalah sebuah penanganan sebuah masalah yang dilakukan di guru penggerak, Bapak Ibu. Kalau memang ini bagus, silahkan, begitu. Ya, tapi kalau memang ini harus ditambahi dengan cara BK, caranya seperti apa kami juga mungkin perlu tahu, begitu. Nah, ini menanyakan keyakinan Bapak Ibu yang terakhir sampai kadang ditarik ke cita-cita mereka ke depan. Jadi dari cita-citanya itu apakah tingkah laku atau tindakannya itu sesuai atau tidak dan seterusnya, ya. Ini ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Selalu ditanyakan tentang keyakinan kelas. Nah, satu pertanyaan. Bapak Ibu yang master di kelas 10, apakah selalu membuat sebuah kesepakatan kelas? Nah, Bapak Ibu minta tolong agar mungkin restitusi ini mudah dilakukan, begitu.
Bapak Ibu ketika mengajar di kelas 10 mau melakukan sebuah proses pembelajaran, itu lakukan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Karena dengan kesepakatan kelas itu nanti akan menjadi sebuah keyakinan, begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu sedikit. Nanti sampai mana ya? Contohnya ada di YouTube, ada. Nanti ini di copy aja tidak apa-apa. Nanti langsung apa namanya? Mana sih? Oh ini di sini. IPS Loro hari ini kita restitusi bersama ya. Nah, Bapak Ibu, tadi disampaikan seperti Bu Kris ya. Kadang kalau kita mau melakukan restitusi dengan kondisi kasus anak yang sudah membuat darah mendidih begitu ya, Bu Kris ya. Ini kan rasanya sudah pengen ngamuk dulu gitu ya. Kok ya disuruh diam tangannya di sini di meja, anak jelas kesalahannya fatal, ya kan? Kita sudah mau marah, tapi kita sudah tetap harus duduk seperti ini. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Nah, itu sebetulnya ada lagi Bapak Ibu. Jadi teori ini itu dilanjutkan dengan teori yang namanya adalah KSE, kemampuan sosial dan emosional. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih cara mengontrol sosial kita, cara mengontrol emosi itu ada di situ Bapak Ibu. Tapi hari ini kita tidak membahas, tapi kita membahas tentang restitusi. Bagaimana Bapak Ibu memecahkan sebuah masalah yang terbaik itu adalah dengan restitusi. Nah, Bapak Ibu, ada 3 tindakan di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan tentang keyakinan. 3 langkah Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Yang paling bawah tadi, yang paling bawah apa Bapak Ibu? Identitas, ya, menstabilkan identitas. Ini tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal, ya, menjadi orang yang sukses, atau orang yang merasa tidak gagal. Karena orang-orang yang melakukan kesalahan biasanya merasa gagal. Nah, di sini ada kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Salah itu wajar, kan kita juga manusia. Misalkan seperti itu kan Bapak Ibu. Jadi kita membangun dulu bahwa anak itu melakukan sebuah kesalahan itu juga wajar sebagai seorang anak dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Kemudian sampaikan juga Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kan jelas di sini. Ya, anak akan tidak akan bisa menjawab Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyampaikan kata-kata seperti ini. Coba, ya. Nah, paling dia cuma mantu-mantu aja, sudah tidak akan bisa menjawab. Ini sudah tertulis, bahkan tertulis di bukunya guru penggerak. Dengan kata-kata ini anak sudah tidak akan bisa menjawab. Begitu langsung begitu kan, ya. Nah, yang kedua adalah apa tadi? Yang kedua, menstabilkan yang nomor 1, menanyakan keyakinan yang ketiga, yang kedua, saya juga lupa Bapak Ibu. Kenapa? Ini ya. Nah, validasi tindakan yang salah, ya. Nah, ini anak dihadapkan pada sebuah keadaan di mana setelah dia distabilkan kondisinya, maka anak dihadapkan pada sebuah kondisi bahwa anak itu tahu kesalahannya, begitu, tahu bahwa tindakan yang dilakukan itu salah, gitu, ya. Tetapi proses atau kalimatnya menjadi seperti ini, Bapak Ibu.
padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Gitu. Jadi seolah-olah mungkin ya Bu Yasin. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu kan, gitu. Nah, jadi ada dia itu jadi benar-benar itu tuh salah gitu loh. Intinya seperti itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga Bapak Ibu, langkah ketiganya tadi untuk menemukan keyakinan atau menghubungkan keyakinan, maka sampaikan bahwa tadi apa yang terjadi atau kasus-kasus yang terjadi itu, ya, itu apakah sesuai dengan keyakinan? Artinya bahwa dia tahu bahwa misalkan membentak temannya itu tidak baik dan itu dia yakini, tapi dia melakukan itu, dia tidak menghormati orang lain, gitu kan? Jadi di situ ditanyakan, apakah ini sesuai dengan keyakinan kamu dan sebagainya. Ya, apa yang akan kamu perbaiki? Tindakan apa yang besok akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini dan seterusnya. Ini pada tahap akhirnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini saya juga punya sebuah video, Bapak Ibu. Tapi ternyata memang tidak bisa. Harus ditutup dulu ini. Misi Pak. Ya. Ya. Silakan duduk Pak. Ini Mbak Hanum ya. Ya Pak. Bapak minta maaf sudah mengganggu waktu istirahat Mbak Hanum. Bapak ingin berbincang sebentar dengan Mbak Hanum, bisa? Mbak Hanum tahu kenapa Mbak Hanum Bapak panggil ke sini? Soalnya tadi saya main game Pak di kelas. Oh gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Dan Bapak di sini hanya ingin mencari solusi dari masalah yang terjadi. Mbak Hanum, Bapak ingin tanya alasan Mbak Hanum tadi pada saat pelajaran kenapa kok malah bermain game? Soalnya tadi saya ngerasa ngantuk gitu Pak di kelas, terus bosen deh, terus main game. Mengapa Mbak Hanum bisa sangat merasa ngantuk? Apakah pelajarannya kurang menantang tadi? Soalnya tadi malam saya main game sama teman-teman, terus keasikan deh Pak. Jadi tidurnya larut banget. Jadi tadi pagi saya ngantuk Pak. Oh begitu, baiklah. Padahal sebenarnya Mbak Hanum bisa melakukan hal yang lain biar tidak mengantuk selain main game kan? Iya Pak. Soalnya tadi saya greget banget Pak, ngantuk. Dan saya ingat kalau level yang tadi malam belum diselesaikan, jadi saya selesaiin ya Pak. Mbak Hanum, masih ingat nggak kesepakatan kelas yang telah kita sepakati? Masih Pak, nggak boleh main game di kelas sih saat jam pembelajaran. Terus Mbak Hanum tahu nggak kenapa kok tidak boleh bermain game saat pelajaran berlangsung? Soalnya kalau kita main game, nanti fokus kita terbagi-bagi dan nggak bisa fokus ke mata pembelajaran, Pak. Mbak Hanum yakin dengan apa yang dinyatakan tadi? Saya yakin, Pak. Soalnya tadi pas main game saat jam pembelajaran, fokus saya jadi terbagi. Dan saat Pak Heru datang untuk menghampiri saya nggak nyadar, malah asik main game. Bagus Mbak Hanum.
Berarti sekarang Mbak Hanum meyakini bahwa bermain game itu tidak baik saat pelajaran. Nah, apakah Mbak Hanum bersedia memperbaikinya? Iya Pak, saya yakin dan bersedia untuk memperbaiki perbuatan saya. Kira-kira bagaimana rencana Mbak Hanum untuk memperbaiki hal tersebut? Rencana saya tidak mau lagi untuk bergadang. Selain itu, kalau saya merasa ngantuk dan bosan di kelas, saya akan melakukan hal-hal yang positif seperti membaca atau merangkum catatan. Alhamdulillah, bagus sekali ya rencananya Mbak Hanum. Berarti mulai besok tidak ada lagi masalah ngantuk di pelajaran ya. Di semua pelajaran, tidak hanya di pelajaran Bapak. Begitu ya? Siap Pak. Nah, Mbak Hanum, saya hargai apa yang akan Mbak Hanum lakukan mulai besok. Semoga sudah tidak ada lagi kejadian yang kurang menyenangkan tadi ya. Tetap fokus dan tetap semangat untuk meraih cita-cita Mbak Hanum. Sekarang Mbak Hanum bisa kembali ke kelas. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Permisi. Ya. Hai teman-teman, saya Hanum dari kelas 10A. Saya merasa lega karena Pak Heru sudah menegur saya dengan cara yang ramah dan bersahabat yang membuat saya menjadi sadar akan kesalahan saya dan tidak mau mengulanginya lagi. Air nilai canggih. Raya. Dek nilai PH-ne pira? Sakit toh? Nilai apa? Ya ngapa sih? Nilai kecewaannya ngapain? Sambono, PH-nya sambono, saya ngapa? Nyontek mesti deh. Ada apa ini? Ya? Ada apa? Hah? Ini Pak. Ini Pak. Nah, Pak. Ayo ke ruangan Bapak aja ya. Siap. Ya, silakan duduk nak. Ada apa? Kenapa kalian bertengkar? Ini juga Pak, kecek saya bilang saya nyontek. Keren banget. Ya. Nah, Bapak di sini tidak ingin mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak hanya ingin mencari solusi biar kalian itu tidak bertengkar, biar bisa berdamai kembali. Berbuat salah itu sesuatu yang wajar, ya. Apalagi kita sebagai manusia. Tidak apa-apa berbuat salah, tetapi jangan sampai bertengkar dengan teman, karena itu tidak baik. Kalian yakin ya dengan itu ya? Ya Pak, saya yakin dengan hal tersebut. Saya juga yakin. Oke. Baiklah, sekarang coba kalian sampaikan ke Bapak masalahnya itu apa, ya. Mulai dari kamu Raya, kemudian nanti Intan. Saya nggak terima Pak, soalnya dia ngecek saya nilainya 50. Padahal dia nilai 90 juga nyontek. Lah, kamu juga ngecek aku, bilang aku nyontek, kan itu bukan fakta. Baiklah, cukup ya. Bapak sekarang sudah paham kenapa kalian tadi bertengkar.
apakah kalian masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Ya, bahwa di dalam kesepakatan kelas kita itu kita akan menjaga suasana untuk selalu kondusif, kan? Iya, Pak. Ingat. Nah, sekarang kalian tahu apa kesalahan kalian? Iya, Pak. Soalnya saya udah melanggar itu peraturan kelas. Saya juga sudah melanggar, saya minta maaf, Pak. Baiklah, kalian sudah menyampaikan bahwa bertengkar itu tidak baik, kan? Iya. Nah, sekarang kira-kira apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Saya mau minta maaf ke Raya, soalnya tadi udah ngecek duluan, Pak. Saya juga akan minta maaf ke Intan karena saya bikin marah-marah aja. Oke, bagus. Nah, sekarang apakah itu bisa dilakukan saat ini biar tidak ada pertengkaran lagi? Bisa? Oke, silahkan. Maaf ya Rai, tadi udah ngecek kamu. Iya, Pak. Aku juga maaf ya udah marah-marah. Alhamdulillah. Sekarang bagaimana perasaan kalian? Sudah baik, Pak. Baik. Oke. Nah, sekarang kalian percaya kan dengan keyakinan dan nilai bahwa pertemanan yang baik itu akan membuat sebuah kedamaian. Ya. Nah, berarti mulai saat ini sudah tidak ada pertengkaran lagi. Kita sudah damai. Sudah ya. Baik. Bapak menghargai apa yang telah kalian lakukan. Semoga kedepannya kalian bisa lebih baik lagi. Oke. Nah, ya sama-sama. Setelah ini kalian boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak Wali, Pak. Ya, sama-sama. Izin. Ya. Bring the funk back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dari kelas 10A. Dan saya Raya dari kelas 10A. Kami merasa sangat lega saat Pak Heru tidak memarahi kami saat kami melakukan kesalahan. Selain itu, Pak Heru menegur dengan cara yang baik dan ramah, yang tentunya membuat kami nyaman saat berkonsultasi. Sehingga kami pun menyadari kesalahan kami dan tidak akan mengulanginya lagi. Baru dia tampil. Nah, ini video saya, ini bikin video saya juga bikin dong, gitu kan? Nah, baik, posisi di kelas Bapak Ibu. Jangan tahu kapan saya masuk kelas? 10A. Buat dia bermain game Bapak Ibu. Pada saat jam pelajaran saya ceritanya itu dia main, ya. Dia tak suruh ngantuk-ngantuk aja. Karena saya nggak di situ kan. Oke, bermain game saat pelajaran. Jadi posisi saya ya seperti itu Bapak Ibu. Ini baju biasanya sama ini Bapak itu tahu nggak kalau itu termasuk kuliah? Dan ini anak itu pakai pramuka loh Bu. Jadi baru aja saya bikin. Ini harus diatasi dengan restitusi Bu Kris, bulian ini. Gak bisa, ini gak bisa.
kalimat-kalimat itu, kalimat yang saat memvalidasi, kalimat saat menstabilkan keadaan, itu saya pakai di sini. Tapi ini adalah sebuah drama atau sesuatu yang memang disengaja. Tapi beberapa kali saya dan teman-teman ketika terjadi kasus dan berada di ruang kaca itu kita atasi dengan mencoba dengan restitusi. Dan yang terakhir itu 4 anak ya, 4 anak perempuan kita coba restitusi, belum selesai itu mereka sudah tersadar dan mereka menangis. Kemudian kan mau saya peluk, ya kan? Hari 4 jadi nggak jadi. Akhirnya teman-teman yang memeluk, ya tak suruh meluk. Ini langsung tak bawa kantin. Ternyata tidak. Dan posisinya enggak kemudian kita mendekat ke anak, posisi badan dan sebagainya itu tetap begitu. Tetap dalam posisi kita berbicara. Kita sama sekali tidak megang anak, gitu. Ya apalagi memegang. Tidak apa-apa. Tapi kita tidak perlu mendekat pada anak. Walaupun jenis siapa hebat? Karena posisi kita ini berusaha dalam posisi manajer. Soalnya kalau kita mendekat, yakin itu akan berubah posisi. Tapi kalau sudah selesai bisa nggak? Boleh. Ya, bahkan kita boleh tertawa, boleh bercanda ketika itu sudah selesai. Udah, kita tidak melakukan itu, tapi kita terus melakukan pertanyaan-pertanyaan sampai mereka itu sadar bahwa itu salah, bahwa mereka akan melakukan apa, gitu. Itu diserahkan pada anak itu. Ya, yang kedua ya Bapak Ibu ya, ini yang terakhir nih. Makanya kemarin juga saya berusaha bareng sama teman-teman. Karena ibadah cari-cari masalah biar bisa restitusi. Ini ada 2 kasus. Kasus yang kedua ini dia membuli temannya. Jadi si Asrina ini membuli si siapa namanya? Si Sasan membuli siapa? Bu ini namanya ini. Ini kan modelnya jangan. Jadi saya di sini seperti orang tua gitu. Berlaku seperti orang tua. Kemudian saya ajak mereka ke suatu tempat ya di lab gitu. Maksudnya Bapak Ibu ketika menyelesaikan masalah juga seperti itu. Ketika itu bukan dalam kelompok besar, itu tempatkan anak dalam posisi yang nyaman. Ya. Saya nggak ketawa.
yang mau disampaikan atau mungkin kita ada satu yang harus kita diskusikan Bapak Ibu dari BK kira-kira gimana itu untuk restitusi? Nah ini sebuah tantangan, Bu Eni terima tantangannya. Ya. Kalau GBK namanya apa? Makanya nanti mungkin dipraktekkan mulai dari guru BK atau guru yang lain, terus nanti ada praktek baiknya. Kalau bisa pada saat melakukan restitusi itu ada yang memvideo, jadi benar-benar kondisi nyata gitu. Kalau tadi kan sandiwara ya, sebenarnya ada di masalah sebagai indikan Kita coba ya, Bapak Ibu. Kalau nanti ada permasalahan kami diundang. Nanti kita coba. Dan nanti poin-poin pertanyaannya di-share ke Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu BK. Oke. Karena memang ini adalah sebuah proses mengatasi masalah yang dari guru penggerak. Jadi kan Bapak Ibu juga tentunya penasaran juga kan, bagaimana sih restitusi itu nantinya benar-benar diterapkan. Tidak hanya dari guru penggerak, tapi untuk semua Bapak Ibu guru itu sudah bagus. Nah semoga ini bisa nanti bisa digunakan oleh kita semuanya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik Pak, tadi yang disampaikan Bu Grace betul sekali. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya mau melakukan praktek restitusi, apapun hasilnya itu tidak apa-apa. Disitulah kita nanti akan belajar. Jadi jangan sampai hasilnya nanti akhirnya harus bagus gitu ya. Kan nggak ada yang salah dan benar ya. Tapi bagaimana mencari sebuah solusi dari sebuah segitiga restitusi gitu menurut kami. Jadi yang disampaikan Bu Grace maksudnya adalah bahwa tipikal anak beda-beda dan disitulah nanti kebutuhan siswa itu malah justru kita bisa menggali pada saat segitiga restitusi. Jadi justru nanti misalnya Bu Grace menghadapi Dika, ada yang kemudian menghadapi Dika, itu bisa saja nanti hasilnya beda loh. Dan justru itulah yang nanti kita perlu tahu gitu loh. Ya. Itu prakteknya. Oke. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk umpan balik dari Bapak Ibu.
akan mencoba ya bareng-bareng ya Bapak Ibu ya untuk bisa melakukan praktik-praktik baiknya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu Bapak Ibu berada di sini, dan kegiatan ini bisa kami akhiri ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Indah Setiarini SPD MSI sebagai salah satu guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Wonosobo. Ada beberapa guru penggerak di SMA Negeri 1 Wonosobo yang saya kenal, diantaranya adalah Bapak Dwi Heru Susanto Eskom. Beliau mengajarkan mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Dari beberapa nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, dan juga beberapa peran di dalam guru penggerak. Salah satunya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Semuanya ada di beberapa teman saya. Di antaranya adalah Bapak Dwi Heru Susanto. Saya mengenal beliau sebagai sosok yang bisa menginspirasi teman-temannya yang lain, yaitu dengan menggerakkan komunitas belajarnya, di antaranya adalah MGMP. Di dalam MGMP TIK, beliau adalah sebagai ketua MGMP dan juga selalu bisa men-sharekan hal-hal baik, praktek baik terkait dengan keberadaan mata pelajaran TIK di SMA Negeri 1 Wonosobo. Dari hal ini saya mengetahui secara persis bagaimana beliau bisa berkolaborasi dan memimpin pembelajaran dengan baik. Terutama di kelasnya sudah bisa menciptakan berbagai macam media pembelajaran yang atraktif dan bisa dilakukan oleh semua anak-anak, bisa dikonsumsi oleh anak-anak dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.